Jadi ini adalah pelajaran buat siapapun teman-teman yang mendapatkan berita, apalagi tentang mengenai tentang COVID-19 yang sekarang sedang marak diperbincangkan dimanapun, di sosial media, di kehidupan nyata, di berita dan segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sebenarnya saya malas untuk membuat video ini ya. Hanya saja saya merasa cukup greget juga melihat pemberitaan di sosial media dan bahkan beberapa media online yang berani-beraninya membuat postingan yang juga sebenarnya belum jelas kepastiannya ya. Dan kenapa saya malas untuk mengklarifikasinya atau membalas komenan-komenan yang di sosial media itu, karena saya yakin bahwa berita ini adalah hoax. Dan ternyata memang betul-betul terbukti. Saya tidak mengikuti perkembangannya hingga akhirnya pagi ini saya mendapatkan berita klarifikasi di grup WA saya, di grup khusus untuk para pekerja dakwah atau majelis kajian seperti itu. Dan ini adalah berita tentang kematian atau wafatnya Kiai Haji Mufti Lutfi Yusuf Al-Banjari yang diberitakan terpapar COVID-19 ketika pulang menghadiri Istimewa Asia di Pakarto, Goa, Sulawesi Selatan tanggal 19 sampai 22 Maret 2020 yang lalu. Ternyata kematian Kiai Haji Lutfi Yusuf ini dijadikan sebuah berita yang mana ini sifatnya untuk menakut-nakuti masyarakat tentang perkumpulan umat Islam. Dan menurut saya ini termasuk salah satu isu-isu agama ya, termasuk diantaranya pencemaran nama baik. Dan saya terus terang sebenarnya meskipun saya tidak setuju, tapi saya malas untuk mengomentari karena saya yakin kalau pemberitaan seperti ini di Indonesia itu hasil akhirnya nggak jelas seperti itu. Dan ternyata ada teman-teman yang tidak terima pemberitaan Pak Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf ini dikatakan terpapar COVID-19 hingga mengusut tuntas pelaku penyebaran berita tersebut dan akhirnya ditemukan. Ini dia beritanya. Nah teman-teman, di foto ini kita bisa melihat ada beberapa orang ya, dan yang perempuan yang memegang kertas itu sayangnya kurang jelas ya, fotonya sayangnya kurang jelas. Saya juga penasaran pengen melihat seperti apa rupa daripada penyebar hoax ini. Ini adalah status WA dari salah satu teman. Dia di sini keterangannya, alhamdulillah penyebaran hoax yang di Sungai Mesa dan Pasar Lama sudah selesai. Pelakunya sudah meminta maaf. Seandainya dia tidak punya balita, ya mungkin akan ditindaklanjuti. Kemudian di sini ada satu lagi kertas yang berisikan tulisan tangan yang menyatakan pernyataan bahwasannya ternyata namanya ini adalah Sri Damayanti. Jadi tidak disangka ya, seorang perempuan. Saya tidak tahu motifnya apa, kenapa sampai sebenci itu kepada Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf sehingga menyebarkan berita hoax yang menyebabkan ketakutan tersendiri kepada umat Islam, khususnya di kalangan para pekerja dakwah, jamaah tabligh secara umum ya. Karena yang seperti yang kita ketahui sekarang ini jamaah tabligh terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bermarkas di Masjid Kebun Jeruk Jakarta dan di Masjid Al-Muttaqin Ancol ya. Jadi kalau Kiai Haji Lutfi Yusuf ini markasnya di Masjid Al-Muttaqin Ancol, dan kemarin bahkan bahkan di berita di TV dan di berbagai berita online dan juga di media cetak mengatakan bahwasannya semua peserta Istimewa Asia 2020 itu bebas dan tak seorang pun yang terpapar virus corona. Dan bisa-bisanya ada yang membuat berita hoax bahwasannya Kiai Haji Lutfi Yusuf ini terpapar corona seperti itu. Dari seluruh peserta Jemaah Istimewa Dunia Zona Asia yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dinyatakan sehat dan tidak terpapar oleh virus corona atau COVID-19. Nah, di sini keterangannya saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Sri Damayanti, alamatnya disensor, kemudian pekerjaannya karyawan swasta. Dengan ini memberikan pernyataan bahwa saya yang pertama meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan, yaitu tidak meneruskan berita yang
yang tidak benar tentang pemberitaan yang diteruskan ke saya oleh orang lain yang berbunyi, jangan ke pasar lama, atau minimal jangan ke sana, apa ya itu, atau terlampir. Saya kurang tahu, ini kurang jelas tulisannya. Kemudian yang kedua, dan saya mencoba mengklarifikasi tentang pemberitaan itu kepada pihak-pihak yang saya kirimi berita itu. Yang ketiga, kalau saya terbukti mengulangi kesalahan ini, maka saya akan bersedia menerima segala konsekuensinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, seperti itu. Kemudian saksi-saksinya di sini ada 4 orang dan ditandatangani di atas materai 6.000. Kemudian di sini ada lagi WA yang dituliskan ini ya. Ini sudah disilang-silang. Mohon maaf. Di sini jelas sekali ya tertulis bahwasanya nama Lutfi Muhammad Yusuf, tanggal lahirnya, umurnya 60 tahun 4 bulan, kemudian alamatnya, dan kemudian di sini ada keterangan masuk UGD RSU apa ini ya, jam 21.59 WITA, dan masuk ke ruangan isolasi tanggal 21 Maret. Keterangan hoaxnya seperti itu ya. Kemudian riwayat perjalanan, ini riwayat perjalanannya sangat jelas karena di sini mengatakan bahwa beliau menggunakan kapal dari Makassar setelah mengikuti kegiatan Istimewa Asia 2020 di Kabupaten Goa. Ini kalau untuk riwayat perjalanannya sendiri, Kiai Haji Lutfi Yusuf ini tidak mungkin pulang pergi menggunakan kapal laut. Beliau ini adalah orang yang kami muliakan, orang yang kita muliakan. Beliau ini datang dengan pesawat dan akan pulang atau terbang kemanapun atau pergi kemanapun ini dengan pesawat atau dengan transportasi tercepat. Karena jadwal beliau ini padat, bukan cuma di Makassar aja. Beliau ini adalah syuro dalam kerja dakwah dan tablik yang butuh waktu cepat untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena jadwalnya betul-betul padat. Ada beberapa banyak pertemuan dan ada beberapa banyak kegiatan yang harus beliau kunjungi atau hadiri. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pelajaran buat siapapun teman-teman yang mendapatkan berita, apalagi tentang mengenai tentang COVID-19 yang sekarang sedang marak diperbincangkan dimanapun, di sosial media, di kehidupan nyata, di berita dan segala macam. Jadi buat saya saran buat teman-teman, kalau memang kalau memang mendapatkan satu berita yang memang tidak jelas, tidak usah di-share, bahkan kalau perlu tidak usah dibaca. Kenapa? Yang pertama, kalau untuk tips-tips pencegahan COVID-19 sendiri, saya kira teman-teman sudah lumayan tahu ya. Rajin cuci tangan, kurangi bersosialisasi langsung dengan orang lain, atau kita lakukan social distancing, kemudian kita self quarantine, karantina di rumah sendiri, kemudian stay at home, work from home, kemudian intinya kalau kita keluar rumah kemudian memegang benda-benda, banyak memegang benda-benda di luar rumah, usahakan kita jangan menyentuh bagian wajah, utamanya bibir, hidung, mata, dan juga usahakan rajin mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan, seperti itu. Jadi saya kira ini adalah info buat teman-teman, pelajaran buat siapapun yang mendapatkan informasi, jangan asal menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Nah, untuk ibu yang menyebarkan berita ini sebenarnya bukan dia yang pembuat berita ya, bukan dia yang pembuat berita, akan tetapi banyak jamaah daripada Kiai Haji Lutfi Yusuf ini yang tidak menerima bahwasanya kiai mereka ini dinyatakan terpapar COVID-19. Dan saya sendiri, karena saya adalah petugas istiqbal atau penjemput tamu yang ada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, saya bisa pastikan bahwasanya Kiai Haji Lutfi Yusuf berangkat dengan pesawat, bukan dengan kapal laut maksud saya. Ya, jadi siapapun Anda di luar sana yang menonton video ini, tolong sampaikan kepada orang lain, jangan asal menyebarkan berita hoax di sosial media, karena Anda akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, untuk ibu ini, dia termasuk beruntung. Kenapa? Karena dengan alasan dia punya balita sehingga dia tidak dilanjutkan ke ranah hukum. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, stay at home.